Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari proyek otomasi industri 2. Dan di sini saya Samuel Doi pada NRP 21. Saya Adi Ramadhani, NRP 9. Saya Muhammad Hakim, NRP 16. Di sini kami akan menyampaikan video tentang komunikasi power meter ke PLC, kemudian dilanjutkan ke HMI. Untuk presentasinya akan dilanjutkan di video setelah ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wiring dari soal nomor 2, yaitu menghubungkan power meter PAC 3100 dan power meter PAC 3220 menggunakan media yaitu Modbus communication. Dari PLC ini akan ditampilkan ke HMI. Untuk rangkaian wiringnya ini kita menggunakan dua input daya yang berbeda, yaitu yang pertama untuk PLC nya sendiri dan yang kedua untuk power meternya. Dari PLC untuk tegangan yang ada di PLC itu yang netral masuk ke power supply, kemudian untuk yang satunya yang L ini masuk ke steker untuk sebagai saklar on off nya. Kemudian dari power supply ini untuk yang kabel merah ini adalah L dan yang hitam ini adalah kabel sambungan di pin M. Oke, selanjutnya kita ke power meter pertama. Power meter pertama ini menggunakan Modbus communication berupa Modbus RTU, yaitu RTU RS485. Karena modul communication-nya menggunakan RS242, kita menggunakan converter RS485 to RS242. Untuk power meter yang satunya sendiri ini menggunakan communication TCP/IP, Modbus TCP. Jadi menggunakan kabel Ethernet dan langsung nyambung ke PLC-nya. Dan ini ada satu port Ethernet lagi, itu untuk menyambung ke laptop untuk menampilkan data dari PLC ini, dari power meter ini. Kemudian untuk daya dari power meter kita menggunakan daya AC 220 volt. Bisa dilihat dari tampilan yang ada di layar power meter. Untuk yang kabel hitam ini adalah kabel N, itu kita sambungkan dan kita jumper ke power meter 1 dan power meter 2. Untuk di port power meternya sendiri kita sambungkan ke port VN, dan untuk yang L ini kita sambungkan ke V1, V2 dan V3. Begitu pula dengan power meter satunya. Untuk address dari masing-masing power meter harus kita atur dulu agar bisa terkoneksi dengan program yang ada di tiap portal. Untuk address dari PAC 3100 ini adalah address nomor 2, dan untuk IP address dari Modbus TCP ini sendiri adalah 192.168.0.80. Kedua address ini nantinya akan dihubungkan di tiap portal menggunakan program dari data block. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai program oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan untuk terkait kelanjutan dari penjelasan ini. Saya akan menjelaskan pada bagian tiap portal. Di sini kita akan menyambungkan di tiap portal PLC Siemens S712 1200 nantinya akan dihubungkan ke CM1241 untuk komunikasi menggunakan Modbus RTU
yaitu dari 485 dari core meter 3100 ke 232 di CM 1241. Nanti akan menggunakan konverter seperti yang dijelaskan oleh Mas Iksa tadi. Mas Lukman tadi memang. Kemudian di sini kita pastikan bahwa PLC sudah terhubung ke monitor, ke laptop, ke PC, yaitu kita pastikan dengan CMD, kita ping pada alamatnya yaitu di 192.168.0.1. Nanti jika ada reply, maka berarti PC sudah terbaca, PLC-nya sudah terbaca. Di sini dari hasil responnya sudah terbaca dengan baik, berarti PLC sudah terhubung di sini melalui Ethernet. Seperti itu. Kemudian lanjut pada bagian ini, di bagian configure device, device configuration, di sini ada dua device, yang satu itu PLC-nya, yang satu lagi CM1241 untuk komunikasi Modbus-nya. Di bagian ini, di bagian PLC, sebelum dimulai untuk program yang lainnya, kita harus setting dulu eh, pada bagian connection mechanism. Permit access with bootget ini harus menyala. Kemudian akses levelnya dibuat untuk full access dengan no proteksi, tanpa proteksi. Kemudian pada bagian yang ini ada bagian server access, high speed pulse di sistem and clock mana ya? Ethernet time, real time media, port, startup. Nah ini sistem and clock memory. Di sini kita aktifkan semua, yaitu enable to use clock memory byte sama yang atasnya ini, sistem memory bits sama clock memory bits. Di sini kita set untuk alamat dari memory bitsnya di alamat M0. Jadi M0.0 sampai 0.3 itu nanti akan berisi program seperti ini. Nanti kita akan ambil bagian per scan-nya. Kemudian di bagian timer, di bagian ini untuk timer kami akan mengambil pada bagian yang 2 Hz di M10.2. Mohon maaf, M10.3. Nanti supaya ketika bagian request ini nanti bisa request terus menerus, yaitu mati ulang, mati nyala terus untuk menampilkan data real dan terbaru dari power meternya seperti itu. Kemudian pada CM1241 kita pastikan di catalog information, di scroll pada bagian bawah, versi dari firmware-nya harus sesuai dengan perangkat yang kita punya, yaitu di V2.1. Begitu juga di PLC-nya juga. Sekarang kita akan masuk pada program block. Di sini kita buka pada bagian ini. Kita hanya memakai dua function block, yaitu mpcomload sama mpmaster. Pada mpcomload, ini request-nya akan menggunakan per scan, di mana scan pertama, kondisi pertama yang dibaca. Selanjutnya untuk portnya, kita pakai port lokal CM1241, yaitu komunikasi RS232 tadi. Untuk baut rate-nya itu pakai 19200 sesuai yang dijelaskan oleh Mas Lukman tadi, di mana PAC 3100 itu baud rate-nya di 19200. Seperti di datasheet. Untuk parity-nya menggunakan parity 0. Kemudian untuk dan error status ini kita alamatkan di M2.0, M2.1, dan statusnya di MW4. Nah, pada bagian MBDP kita akan masukkan data dari MB master. MB master ini kita reset request-nya menggunakan clock 2 Hz
di mana nantinya request akan dinyalakan dan dimatikan terus-menerus tanpa kita klik kanan modify jadi satu. Kemudian pada MB address ini kita sesuaikan dengan address dari power meter 3100-nya, yaitu di set di 2, kami lihat di bagian setting dan komunikasi. Kemudian untuk modenya kita pakai mode 0 untuk mode baca dari power meternya. Kalau satu itu nanti mode tulis dan ada seterusnya. Seperti itu. Di sini kita pakai data address 40.002. Kenapa 40.002? Karena pada Modbus master di Siemens, alamatnya itu mulai dari 40.001. Sedangkan pada datasheet di 4100 itu offsetnya satu. Offset untuk alamatnya itu offset satu. Berarti 4100 ditambahkan dengan offsetnya yaitu 4002 dan 40.002. Maaf. Begitu juga seterusnya. Karena di sini kita cuma baca tiga tegangan yaitu voltage A, B, C. Berarti nanti kita akan ambil eh, data dari alamat 4002, 4003 dan 40.005 sama data frekuensi yang ada di sini 39. Nah, karena di sini ada gap yang terlalu banyak, misal dari tegangan C ke frekuensi itu ada banyak sekali data yang diambil, kita akan mengambil semua data dari 1 sampai dengan 39. Jadi, maka dari itu pada tiap portalnya, pada data lengnya kita pakai 40, yaitu dari 0 sampai 39. Ini untuk mempermudah kami dalam programnya, sehingga nanti jika harus harus menggunakan data yang lompat, alamat yang lompat, misal frekuensi sendiri dan tegangan sendiri, maka nanti data bloknya akan menjadi banyak, function bloknya akan jadi banyak dan lebih ribet. Kemudian data bloknya juga ini akan juga nambah. Jadi untuk efisiensi kami menggunakan dua ini saja, dengan data lainnya kami perpanjang untuk mendapatkan data dari tegangan dan frekuensi dengan membuang data lain yang tidak terpakai. Kemudian ini untuk data pointer. Data pointer kita pakai data block. Alamat dari data block yaitu data Modbus yang tampil di sisi kanan ini. Kami buat di data terima dengan variabel data terima, di mana nanti ini berisikan array 0 sampai 19, 20 data yang jika kita go online, kita go online bisa dilihat tidak ada error. Kemudian di sini di bagian DB1, data bus DB1, kita mode monitoring. Nah, kita dapatkan ada data di bagian data terima 1 sampai 3, yaitu tegangan 234, 235, 235. Ini data tegangan A, B, C, sama tegangan sama data frekuensi yaitu 49 ini di sekitar 50 sampai 49 sampai 50 ini. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa program dari ini sudah berhasil. Nah, dari data terima ini nanti kita set untuk array-nya itu di data tipe real, supaya nanti di bagian high well pada HMI-nya nanti ini kita set ke 100, ke 100. Di sini pada variabelnya kita pastikan dulu di high well-nya ini menggunakan device yang terhubung menggunakan komunikasi Ethernet, dan device-nya adalah Siemens Edge 7 1200. Nah, dari sini kita akan memasangkan semua numerik input ini ke variabel yang sudah kita tentukan di
inisialisasi sebelumnya, kita ganti di sini. Kita set setiap numerik variabelnya menggunakan setiap alamat yang kita pakai ini. R, S, tegangan R pada RTU, tegangan S pada RTU, tegangan T pada RTU, kemudian F pada komunikasi RTU, frekuensi. Kita coba lihat pada data variabel. Pada data variabel ini, kita pastikan untuk variabelnya ini namanya bebas. Kemudian data register ini kita pastikan data block di Word. Kemudian pada register number ini kita sesuaikan dengan ini data block. Kita pastikan alamat data blocknya sama DB1 ini dengan register number di HMI Highwell. Dan untuk address formatnya kita buat desimal. Serta register address ini adalah bagian pada offset di sini. Jadi kalau kita mau ambil data tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3, dan frekuensi, maka kita harus memasangkan offset 0, 4, 8, dan 76 ini ke variabel di HMI 08 04876 dengan address lainnya 4, panjang alamatnya 4, dengan data type float. Untuk modenya read only. Pada main display ini sudah definisikan setiap variabelnya sesuai dengan variabel di sini. Jadi nanti kita tampilkan pada hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa datanya sudah terbaca di Modbus, mohon maaf, di power meter sama di HMI sama, yaitu untuk tegangannya 234, 235, 235, dan frekuensinya 50,05. Kemudian di sini kita dapatkan tegangan yang hampir sama karena pada rangkaiannya tadi kan di paralel untuk setiap input dari tegangannya V1, V2, V3 dimasukkan dari mendapatkan input yang sama dari 220, tegangan 220. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan pada program untuk PAC 3100 menggunakan komunikasi Modbus RTU 485 TU 232 dengan CM 1241 pada PLC Siemens 1217 DC-DC-DC. Untuk kali ini saya serahkan pada program selanjutnya, yaitu program untuk PAC 3220 menggunakan komunikasi Ethernet atau TCP. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang terkait programming di PLC ya. Untuk pemrograman di Modbus TCP, kurang lebihnya sore ini. Kita close dulu. Nah, di sini kita memakai MD client dengan tentuan sebagai berikut, dengan kita hubungkan ke data block di data block PAC 3220, di mana register rec, connect, down busi, error, status kita pasangkan ke sini. Kemudian juga di pakai request kita atur untuk clocknya 2,2 Hz, jadi ya on off gitu. Kemudian di sini ada data addressnya di 4002, jadi kita mulai ambil datanya di address 4002, kemudian dengan data lain di 55 gitu. Nah, kemudian di sini ada MB database, jadi data yang kita terima akan kita kirimkan ke data terima di sini. Kemudian ada connect, data parameter. Nah, di parameter ini kita masukkan di remote address-nya, address. Nah, di sini kita masukkan alamat IP-nya, ada 192, 168, 080 dengan remote port-nya di 0502, sesuai dengan apa yang ada di parameternya. Seperti yang dijelaskan Mas Lukman tadi gitu. Dan juga ada interface ID di 64, ID-nya 1, connection type-nya 11 dengan active stabilizer 1. Oke, kemudian kita coba running dengan kondisi PLC sudah on.
Go online. Oke, di sini bisa ada error ya. Kalau ada error nanti dia ada kayak semacam orange gitu dan ada peringatan. Kemudian kita monitoring. Nah, di sini datanya udah masuk dan no error juga. Nah, di kasus ini misal jika errornya statusnya true, maka statusnya akan mengirimkan kayak kode yang menampilkan apa error dari pembacaan ini tersebut. Dan di databooknya kita monitoring juga. Nah, datanya sudah kita dapatkan untuk fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga ada di data 0, indeks 0, 1, 2, 1 dan 2. Kemudian juga ada data frekuensi di data terima 27. Oke. Kemudian kita beralih ke high level saja. Nah, di sini sudah kita siapkan blok untuk penampilannya dan juga variabelnya kurang lebih seperti ini. Oh, oke. Jadi yang TCP kita menggunakan registernya 5 sesuai dengan yang data blok 5. Kemudian dengan register address ini dengan alamat offset yang kita pakai di sini. Nah, misal data terima kan ini data terima 0, misal dia V1 ya. Dia offsetnya di 18, kemudian di data blok PAC 3220. Gitu. Jadi di sini kita atur 18, 22, 26, dan 126. 126 di sini dia bertindak sebagai frekuensi. Gitu. Dan untuk mendisplaynya tadi seperti ini, nah hasilnya kita dapatkan seperti ini. Tekanan dan frekuensi di PAC 3220. Jadi data yang kita dapatin dari data blok PAC 3220 kita pushkan ke highway root data dan kita tampilkan di sini V1, V2, V3 dan frekuensinya. Gitu. Mungkin dari Mas DTP kurang lebih seperti itu. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.